Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya nikmat iman dan nikmat Islam beserta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini tanggal 27 bulan September tahun 2025 kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua yang ada di semester 5 di kelas Bogor ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu tugas akademik kita yaitu melaksanakan perkuliahan. Mudah-mudahan jadi jembatan kita menjadi wasilah bagi kita untuk terus beramal dengan melaksanakan salah satu perintah Nabi yaitu thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita semua yang melaksanakan perkuliahan, wujud dalam melaksanakan thalabul ilmi. Baik teman-teman semuanya, mata kuliah yang insya Allah akan kita diskusikan di siang ini masih melanjutkan mata kuliah materi dari mata kuliah metodologi penelitian yang minggu lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan hakikat daripada metode penelitian atau metodologi penelitian. Dari berbagai sumber yang sudah kita lihat dari beberapa para pakar tentang metodologi penelitian atau metode penelitian, ada satu mungkin yang bisa kita pilih dari beberapa teori terkait dengan pengertian metode penelitian, di mana metode penelitian adalah cara kita secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi di sini ada poin dalam definisi tersebut setidaknya 4 poin. Poin pertama adalah cara ilmiah. Itu metodologi atau metode penelitian akan berlangsung apabila subjek dari penelitian yang akan kita teliti rasional. Jadi cara ilmiah ini isinya adalah rasional, di mana rasional ini mudah dipahami oleh logika, logis, mudah dipahami oleh akal manusia yang secara mayoritas. Kemudian rasional di sini adalah sifatnya berdasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, isi dari cara ilmiah adalah empiris. Mana empiris ini sama dengan empiris ini artinya pengalaman bersifat indrawi yang mudah dipahami atau mudah dirasakan secara panca indera kita. Jadi penelitian yang akan dilakukan tidak bersifat empiris itu berarti tidak ilmiah penelitiannya. Karena tidak dirasakan, tidak bisa dilihat secara panca indera. Empiris ini lebih ke pengalaman. Pengalaman ini dapat diukur secara nyata dan pengalaman ini bisa dialami oleh siapapun. Ya, yang mengalami dari pribadi kita adalah panca indera yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi empiris ini persis dengan teorinya John Locke dalam psikologi perkembangan kan, di mana John Locke mengatakan manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan kertas putih seperti kertas putih yang tidak ada noda. Mungkin itu kalau teori John Locke, tapi kita sebelum dari itu Rasulullah sudah berikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah ay ala fitratil Islam. Jadi dalam keadaan fitrahnya Islam. Nah, tentu empiris ini nanti akan dipengaruhi oleh pengalaman. Maaf, kertas putih ini akan diisi dengan empiris, dengan pengalaman. Siapa yang bisa mengisi pengalaman bisa dialami melalui faktor internal dari diri pribadi atau dari lingkungan. Jadi lingkungan ini menjadi pengisi atau menjadi empiris untuk kita. Nah, dalam konteks penelitian, tentu nanti yang dimaksud dengan empiris ini, apa yang kita temukan dari luar, apa yang kita dapatkan dari luar, yang betul-betul mempengaruhi terhadap diri kita sehingga terbetik di dalam pikiran kita, hal ini perlu dan menarik untuk terus ditelusuri. Penelitian ini sama dengan penelusuran ya. Nah, maka ketika empiris atau berdasarkan pada fakta yang dapat diukur secara indrawi itu sudah masuk kepada syarat ilmiah.
Kemudian sistematis, tentu cara ilmiah ini harus berdasarkan prosedur, kemarin berdasarkan langkah-langkah, berdasarkan pada sistematika yang dapat menjadikan penyelesaian dari laporan yang akan kita susun bersama. Dari mulai mana? Dari mulai setidaknya peneliti harus memulai penelitiannya dari adanya permasalahan yang nampak atau gejala yang nampak di luar. Jadi di gejala di pendidikan, gejala tentang manajemen pendidikan, gejala yang terkait dengan operasional pendidikan itu secara sistematis sudah masuk pada tahap awal. Lalu nanti masalah itu tentu akan kita tanyakan atau konfirmasi, ditanyakan melalui wawancara, konfirmasi data melalui survei atau melalui pengamatan, nah yang disebut dengan pengumpulan data. Jadi hakikat dari penelitian bagaimana setelah gejala yang nampak kita kemudian telah nampak di kita kemudian berupaya untuk dikumpulkan data yang kenapa hal itu terjadi dan lalu bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, data itulah yang nanti akan dianalisis atau dikonfirmasi atau bahasa Al-Qur'annya ditabayun yang nanti akan kita menjadi kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah hakikatnya adalah argumentasi kita. Kemudian yang kedua dari pengertian metode ilmiah kemarin, cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, berarti setelah ilmiah kita lalui, kemudian apa yang harus kita lakukan adalah mendapatkan data. Data ini banyak yang mengartikan. Data ini bisa kita artikan sebagai fakta, bisa kita artikan sebagai kabar, berita, bisa kita artikan sebagai apa yang kita dapatkan di lapangan. Di lapangan di sini di sasaran penelitian. Itu bisa disebut data. Namun data belum tentu bisa disebut sebagai informasi atau sebagai kesimpulan kalau data tersebut belum mengalami yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, maka data yang sudah kita temukan, data yang akan kita analisis nanti, dan data yang akan disimpulkan nanti terkait dengan penelitian, tentu data itu harus valid dan harus reliable. Valid artinya harus datanya tepat, valid artinya datanya itu sahih, valid datanya itu bisa diukur. Jadi valid itu ya benar-benar berdasarkan pada panduan ukuran. Kemudian reliable ini sama dengan ajeg atau konsisten atau istiqomah. Jadi reliable ini apabila data ini kita sebarkan ulang, instrumen ini sebarkan ulang kedua kali atau ke responden yang lain, maka data itu akan tetap ajeg atau bisa konsisten sifatnya. Nah, dari data yang valid dan reliable, maka nanti akan menghasilkan analisis datanya bersifat objektif. Jadi data itu harus valid, harus reliable. Nanti akan kita uji valid dan reliable-nya supaya data yang kita miliki ini bersifat objektif. Objektif ini mudah dipertanggungjawabkan berdasarkan pada fakta dan data, argumentasi lah kesimpulannya. Nah, kemudian data tersebut tujuannya harus kita ketahui nanti apakah tujuannya untuk mengetahui atau tujuannya untuk menemukan atau tujuannya untuk menguji atau tujuannya untuk mengembangkan. Setidaknya kita minimal saat nanti menulis karya ilmiah tujuannya untuk mengetahui lah minimal. Jadi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak. Setidaknya kalaupun misalkan mau mengembangkan berarti yang sudah ada seperti tentang misalkan pembelajaran bahasa Arab melalui kursus bahasa Arab. Nah, sudah ada di lembaga tersebut, tapi kita ingin kembangkan bahwa kemampuan bahasa Arab tidak cukup dengan kursus, tapi ada formula tersendiri yang kita susun. Jadi sudah ada sebelumnya, tapi kita maksimalkan. Istilah usul ini al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aswah. Jadi kita benar-benar menjaga tradisi yang sudah ada yang baik, tetapi kita menginovasi dengan formula yang terbaru. Itu tujuannya mengembangkan. Di sini kebetulan sudah ada nasar. Apa kita rehat dulu berapa jam atau bagaimana?
Di sini belum, Pak. Pak. Jam berapa di Bogor? Di sana? Berapa? Sudah azan, Di Pak. sini udah azan. Udah azan. Baru azan, Pak. Baru aja. Ya, itu beda. Beda 2 menit ya. Kita lihat dulu bagaimana. Iya, Atau Pak. Skip. Dilanjut aja, Pak. Dilanjut. Dilanjutkan. Di Kubail e-commerce. Apa namanya? nah, jenis penelitian, jadi kemarin hakikat, tadi saya review tentang hakikat penelitian, jadi intinya target saat meneliti tidak boleh lepas dari yang namanya data, intinya itu. Kemudian jenis-jenis penelitian, ada banyak jenis penelitian yang berkembang karena ilmu penelitian ini dinamis ya, jadi dinamis itu tergantung konteks muktadal hal wal makom, situasi dan kondisi zaman bisa saja, tapi pada hakikatnya ya konsepnya sudah, konsep penelitian itu bertanya, konsep penelitian ini menelusuri, tapi pengembangannya ya itu pengembangannya tentu di konteksnya karena dinamis tidak statis, akhirnya banyak para pakar yang mendefinisikan dan membagi jenis-jenis penelitian. Namun pada dasarnya atau pada umumnya tidak terlepas daripada beberapa jenis penelitian yang akan kita jadikan sebagai patokan. Berdasarkan tempatnya, ini penelitian, kalau penelitinya eksakta mungkin perlu melakukan penelitiannya di laboratorium yang tentang kimia atau misalkan tentang matematika, fisika itu mungkin perlu ada penelitian yang secara tempatnya itu di satu tempat yang khusus. Kemudian berdasarkan tempatnya ada penelitian perpustakaan. Barangkali bagi kita teman-teman yang akan meneliti atau menelaah terkait dengan biografi seorang, misalkan saya tertarik dengan konsepnya Buya Hamka umpamanya gitu. Kita berarti harus benar-benar mengumpulkan referensi tentang beliau. Kalau misalkan mendidik anak atau misalkan eh, apa eh, kita manajerial lembaga perspektif Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, tentu kita harus mengumpulkan, kan orangnya tidak ada yang akan kita teliti kecuali ada di referensi. Nah, itu mungkin bisa di perpustakaan. Jadi bukan berarti di satu perpustakaan di mana tempatnya di situ ada pustaka. Itu berarti penelitian perpustakaan. Biasanya yang memahami apa yang mengkaji tentang sejarah atau yang mengkaji tentang biografi seseorang, misalkan kaderisasi dakwah perspektif Sabit Qais umpamanya. Nah, itu berarti kita harus mempelajari berdasarkan dari pustaka yang ada manuskripnya, kitab-kitabnya, kumpulkan siapa tentang sahabat Nabi tersebut yang ulung dalam berbicara bagaimana cara. Nah, itu berarti harus kita kumpulkan pustakanya sehingga punya kesimpulan novelty apa yang kita dapatkan dari seorang tersebut, tokoh tersebut yang benar-benar berpengaruh bagi masyarakat. Nah, bagi kita, karena kita mungkin masuk ke penelitian yang melibatkan pada individu-individu di kelas atau di lembaga, maka penelitiannya mungkin secara tempat lebih ke penelitian lapangan. Jadi kita menentukan tempat, menentukan lokasi, menentukan tempat penelitian, di mana kita tertarik untuk menggali dan mengembangkan penelitiannya, berarti tempatnya sudah ditentukan. Sehingga kita harus datang dan mengkonfirmasi ke yang bersangkutan. Yang memberikan keterangan atau yang memberikan data itu disebut sumber data. Nah, sumber data inilah yang menjadi kunci kita
dalam menyimpulkan hasil kesimpulan secara keseluruhan. Siapa sumber data? Ya narasumber atau responden atau partisipan atau orang yang memang buku juga para pakar, para ahli bisa dijadikan sebagai sumber data yang langsung berhubungan dengan kita sebagai peneliti, kemudian mendapatkan berita, kabar, fakta, datanya dari mereka secara langsung, itu disebut sumber data utama. Tapi kita perlu tambahan data dari internet. Saya buka misalkan dari internet, buka dari referensi yang lain, misalkan dari data-data BPS tentang kependudukan misal. Kalau kita membutuhkan dan menggunakan data tambahan dari non primer, berarti data itu dijadikan sebagai sumber data sekunder. Jadi bisa kita mendapatkan data dari primer secara langsung, kita mewawancarainya, ada orangnya, ada partisipannya, ada narasumbernya, ada respondennya, atau kita memerlukan tambahan lain dari data-data yang pelengkapnya lah, misalkan dari internet. Maka internet dijadikan sumber data sekunder kedua, atau dari koran gitu. Atau saya mau mengkaji terkait dengan data kemiskinan, lalu bagaimana peran adanya Bajnas. Jadi benarkah Bajnas ini berperan dalam mengatasi kemiskinan? Data tentang kemiskinan kita dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Data Bajnas dilihat dari web Bajnas, kemudian uang masuk dari mana, sumbernya dari mana. Kemudian saya kaji, kemudian referensi kita hubungkan dengan wawancara kepada orang-orang yang benar membutuhkan apakah selama ini tersalurkan. Nah, kita akhirnya nanti punya kesimpulan. Nah, data yang dari internet disebut sumber primer, data yang kita konfirmasi langsung itu sekunder, data yang kita konfirmasi langsung sebagai data primernya. Jadi kita gabungkan, oh selama ini Basnas ini memiliki peran penting. Kesimpulannya nanti kita bisa menyimpulkan. Jadi kita menyimpulkan bukan berarti mendiskreditkan kalaupun tidak baik, kita menjadi kritik membangun. Karena kritikan kita hasil dari metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara sumber. Kemudian berdasarkan bidang ilmuannya, ada penelitian ilmu alam, mungkin yang ilmu IPA, yang penelitian pendidikan, ada pendidikan Islam, ilmu sosial, tergantung disiplin ilmu kita. Jadi disiplin ilmu kita ada di pendidikan atau di kependidikan, jadi lebih konsentrasi arah penelitian kita skupnya nanti ke manajemen pendidikan atau ke bagian pendidikan itu sendiri. Kan manajemen ada berapa standar kalau kita mau akreditasi lembaga itu kan manajemen pesantrennya, manajemen kurikulumnya, visi misinya, tata kelola organisasinya. Kemudian kita melihat rasa-rasanya ini visi misi ini tidak sesuai ini dengan praktek. Jadi kan itu bisa menjadi kajian kita juga. Itu cakupan kita. Jadi cakupan kita nanti skupnya adalah yang berhubungan dengan manajemen atau manajerial lembaga, baik pesantren, sekolah formal maupun sekolah non formal, bahkan pesantren formal atau pesantren non formal. Ada ya pesantren formal, ada pesantren non formal. Jadi pesantren formal yang status ijazahnya diakui oleh negara, jenis PDF pendidikan diniyah formal atau SPM, Satuan Pendidikan Mu'addalah, baik Mu'addalah Mu'allimin maupun Mu'addalah Salafiyah. Kemudian ini sama macam-macamnya. Dilihat dari pendekatan, bahwa penelitian ini setidaknya nih ada 3 pendekatan, tapi yang biasa digunakan salah satu dari 2, antara kuantitatif atau kualitatif. Kalau penelitian yang tentang sejarah, tentang biografi, tentang perspektif tokoh biografi itu lebih ke kualitatif, natural, holistik, akan terintegrasi dengan secara terpadu. Kalau yang penelitiannya melibatkan banyak orang, dan ini tidak mungkin untuk kita wawancara beberapa narasumbernya, umpama satu lembaga itu jumlahnya ada 100 orang. Nah ini tidak mungkin kita wawancara 100 orang. Butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Maka memungkinkan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan positivistik atau pendekatan kuantitatif. Nah, secara umum, secara maknanya bahwa kuantitatif itu berasal dari kuantitas, di mana kuantitas itu adalah jumlah atau angka,
sehingga menekankan pada angka yang menghasilkan data statistik dengan metode statistika melalui pengukuran dan uji hipotesis. Jadi kuantitatif itu nanti berupa angka, kemudian harus dianalisis kan, analisis itu harus diolahnya, dianalisisnya dengan metode statistika, hasilnya nanti berupa tabel atau misalkan berupa angka, nah itu hasilnya adalah statistik dengan menguji hipotesis. Jadi menguji dugaan, menguji jawaban sementara, itu kuantitatif. Di antara kelebihan kuantitatif, di samping survei, di samping kita bisa menggunakan sampel yang banyak, kuantitatif pun lebih fleksibel karena tidak terlalu mewajibkan si peneliti harus masuk ke lapangan. Karena yang menjadi kata kunci atau instrumen penelitian dalam kuantitatif bisa diwakilkan dengan adanya instrumen. Di sini menggunakan instrumen standar. Nah, instrumen itulah yang menjadi kata kunci penelitian untuk kuantitatif. Sebar angket, tolong kirimkan ini angket, atau kita buat dalam Google Form, sasarannya sudah ditentukan. Adik-adik misalkan untuk SMP, SMA, tolong isi, atau untuk sekolahnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait dengan A, B, C, misalkan penelitiannya, mohon berkenan untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner kami. Kitanya ada di rumah, kita sedang buka laptop melihat hasil di Google Form. Nah, si kuesionernya sudah dipastikan nyampe ke responden. Respondennya mau mengisi sekarang, respondennya mau mengisi ntar malam, respondennya mau mengisi besok, kita kasih deadline waktu misalkan 2 hari. Itu fleksibel. Nah, setelah 2 hari, baru data itu kita ambil, kita olah, kita masukkan dengan metode statistika. Jadi kuantitatif itu tidak terlalu diwajibkan kita harus hadir, karena instrumen penelitiannya yaitu diwakilkan dengan angket atau kuesioner. Namun yang menjadi catatan, karena kita tidak terlalu diwajibkan untuk hadir saat penelitian, dan instrumen itulah yang harusnya hadir sebagai perwakilan kita, maka instrumen yang dibuat itu harus berdasarkan pada indikator yang sesuai dengan kajian atau telahan teori sebelumnya. Jadi teori membahas variabel misalkan tentang kemampuan bahasa Arab, kemudian pertanyaan indikatornya atau instrumennya tidak ada berhubungan dengan kajian sebelumnya. Jadi harus benar-benar ada kesinambungan antara terdahulu itu antara kajian teori. Kalau kita mengkaji teori di kajian teori baik secara landasan syariah maupun landasan teori, kalau benar-benar kita mengkaji teorinya berdasarkan referensi dari definisi, misalkan definisi pengertian kemampuan membaca bahasa Arab, kemampuan berbicara bahasa Arab. Nah, kalau benar-benar kita menggunakan beberapa referensi, itu dari teori 1, teori 2, teori 3, teori 4, teori 5, baru kita simpulkan. Kalau di dalam kitab-kitab yang kita baca pun kan para mu'alif atau musonif kan selalu menyimpulkan dari berbagai pendapat 1, 2, 3, biasanya dengan kalimat wa indana kan, kalau dalam kitab fikih wa indana. Nah, yang wa indana ini berarti menunjukkan pada pendapat yang menyimpulkan dari teori-teori sebelumnya. Nah, kesimpulan dari teori-teori yang kita bahas itu akan mudah mendapatkan indikator. Indikator itulah yang nanti akan kita dapatkan untuk menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan sebagai angket yang akan kita sebarkan ke responden. Jadi dalam penelitian kuantitatif tentu harus kita maksimalkan pembuatan atau penyusunan instrumennya berdasarkan pada kajian atau kajian variabel teori tersebut. Variabel itu jadi apa? Variabel itu kategori kalau dalam judulnya misalkan seperti ini, pengaruh metode diskusi. Nah, berarti metode diskusi variabel. Kemudian terhadap nilai ujian. Nah, berarti nilai ujian ini variabel. Ini variabel satu yang karena ini menjadi solusi, ini berarti disebut variabel independen atau variabel bebas atau variabel tidak terikat, atau disimbolkan dengan variabel
huruf X. Nah, sementara terhadap, kalau terhadap itu orang yang dikenai kan. Terhadap berarti terhadap ini dependen, ini nilai ujian ini berarti variabel yang terikat, variabel yang tidak bebas, variabel yang dipengaruhi, atau disebut dengan variabel dependent, bergantung, tidak mandiri, disimbolkan dengan huruf Y. Jadi dari dua variabel ini tentang metode diskusi sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y, ini yang harus dibuat instrumennya, karena ini yang nanti akan kita dapatkan datanya antara metode diskusi dan nilai ujian siswa dari siswa itu sendiri. Nanti kita akan gabungkan, karena yang ditanyakan pengaruh, kita mau menggabungkan dalam analisis datanya, apakah data yang didapatkan dari metode diskusi dengan nilai ujian ini benar-benar memberikan atau memprediksi satu kesimpulan dalam menjawab hipotesis atau tidak. Jadi masing-masing data atau masing-masing variabel harus kita carikan data. Jadi kalau ada dua variabel X dan Y, berarti harus buat dua instrumen. Dua instrumen inilah masing-masing nanti si responden satu mengisi instrumen metode diskusi, setelah itu nanti mengisi instrumen nilai ujian. Nah, ini yang harus yang harus kita lakukan dalam pengambilan data bersifat kuantitatif. Kemudian penelitian kualitatif. Nah, kualitatif ini sebaliknya dari kuantitatif, di mana kualitas itu sifatnya natural, alamiah, subjektif, terbuka, bebas. Jadi ketika ditentukan sekarang, umpamanya si narasumbernya A, B, C, D, E. Kemudian ketika terjun ke lapangan, nah kita perlu juga nih informasi atau keterangan dari si F. Nah, maka si F yang tidak ditentukan sebelumnya itu bisa juga dijadikan sebagai sumber data. Jadi kita mau mengkaji tentang kenakalan remaja. Nah, yang akan kita tanyakan kan kepala sekolah, ditentukan di awal. 2 guru, 3 orang tua, 4 siswa itu sendiri, 5 misalkan rekan-rekan siswanya. Kita mau sudah ditentukan, mereka itu akan dijadikan sebagai sumber data. Sudah ditentukan 5. Nah, ketika masuk ke lapangan, nah, saya perlu data nih tambahan. Dari siapa? Security. Karena security itu yang lebih tahu dari awal siswa masuk, ketika ada kejadian-kejadian, security lebih duluan tahu apa yang penyebabnya terjadi. Nah, maka data dari security yang tidak ditentukan di awal, pada pendekatan kualitatif itu bisa dijadikan sebagai sumber data karena terbuka. Jadi kualitatif itu terbuka, dan bahkan sumber datanya itu seperti snowball, seperti bola menggelinding, semakin terus dikaji, semakin diperlukan. Perlu juga lain dari misalkan bukan dari security, misalkan perlu lagi dari PK, guru bimbingan konselingnya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu bisa jadi lebih natural, alamiah, terbuka, berdasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan, ya karena kita di lapangan. Kuncinya kita datang ke lapangan. Nggak bisa kita mau wawancarai, diwakilkan. Mau observasi, tolong wawancarai nih kepala sekolah, saya ada halangan, nggak bisa. Kalau kualitatif harus benar-benar kita yang datang, janjian dengan yang bersangkutan, sumber data, sampai benar-benar keterangan itu kita dengar dan kita dapatkan secara langsung. Kalau kuantitatif itu sudah fix, sudah baku. Siapa? 50 orang. Udah 50 orang yang sudah kita tentukan, tidak nambah, tidak kurang. Harus 50 pas. Karena kuantitatif itu angka, dan angka itu ya sifatnya pasti, jadi harus benar-benar ditentukan di awal, sehingga pada pelaksanaannya instrumen itu nyampe ke responden harus benar-benar menerima sejumlah yang sudah kita tentukan di awal. Nah, seperti contoh penelitian kualitatif studi tentang pengalaman guru dalam mengelola kelas di pedesaan. Ini studi tentang pengalaman guru, berarti variabelnya adalah pengetahuan atau pengalaman guru baru. Kemudian mengelola kelasnya ini adalah variabel Y-nya, variabel yang dikenainya. Nah, berarti ini aksi dalam penelitian ini kita harus benar-benar mencari informasi dari guru-guru baru, diwawancarai bagaimana cara mereka mengelola kelas di daerah pedesaan yang keterbatasan dari fasilitas. Ini berarti benar-benar harus dipastikan datang, harus dipastikan kita bertanya
harus diperhatikan benar-benar mengobservasi secara langsung. Jadi kualitatif kata-kata, kuantitatif angka, narasi kualitatif. Kalau misalkan berbentuknya bilangan, statistik itu berarti kuantitatif. Kemudian penelitian campuran adalah penelitian yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita menggabungkan metode pendekatan kuantitatif angka dan kualitas narasi. Jadi misal kita meneliti tentang efektivitas pembelajaran metode daring. Nah, efektivitas kemudian metode pendalam pembelajaran daring ini kita ambil datanya dari kuantitatif, kemudian kalau kualitatifnya kita mewawancarai. Ya, gimana? Ini diistirahat dulu. Kang Fayat, gimana? Ini udah komat, Pak. Oh, Dulu. rehat dulu. Ya, izin. Baik, kita rehat dulu. Nanti masuk lagi jam berapa? Setengah 4 ya? Setelah sholat, Pak. Ya, baik. Ini ditutup nggak? Oh, ini ketuanya. Ketuanya mana ya? Kabur ya? Udah pergi sholat ketuanya, Pak. Oh, baik, baik. Ya, Kalau udah, apa? Kalau berarti apa kita dibiarkan rehat aja. dulu. Ya, baik. Sholatkan. Sholat dulu. Ayo sama-sama. Ibu.
Assalamualaikum. Hadir, 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 hadir kembali, Pak.
seven seven seven.